Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Nah, kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Iva, Hadir, Bu. Windy, Saya, Bu. Sasa, Ada, Bu. Oci, Hadir, Bu. Melani, Saya, Bu. Yudi. Saya, Bu. Baik, hadir semua ya. Hadir, Ya, Bu. Baik, silakan keluarkan buku fisikanya. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Kemarin Ibu ada memberi PR? Tidak, Bu. Tidak. Jika tidak, kita review sedikit ya. Materi minggu lalu, siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Tentang konstanta pegas, Bu. Benar sekali Melani. Konstanta pegas apa? Seri dan paralel, Bu. Bagus. Nah, bagaimana hubungan antara gaya dengan ketetapan pegasnya? F sama dengan K dikali delta X, Bu. Ya, berarti dia adalah Berbanding lurus, Bu. bagus. Nah, untuk hari ini kita akan masuk tentang menentukan percepatan gravitasi dengan bandul sederhana. Nah, sebelum kita mulai tentang ini, materi kita analisis dulu KD-nya ya. Yaitu tentang menganalisis hubungan antara gaya dengan pegas pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada KD 4-nya nanti Ibu akan meminta Anda semua untuk melakukan percobaannya tentang getaran harmonis sederhana pada bandul. Paham? Paham, Bu. Nah, indikatornya kita akan membahas tentang amplitudonya, yang adanya kecepatan, ada sudut fasenya, dan nanti kita akan memperoleh periode dan juga frekuensinya. Nah, di sini, sebelumnya Nanda Ibu pernah lihat jam bandul? Pernah, Bu. Seperti apa gerakannya? Bolak-balik, Bu. Ya, dia mulai dari di tengah kan, lalu lagi kembali pergi ke kanan, lalu kembali ke kiri dan kembali ke tengah. Benar? Benar, Bu. Berarti saat dia memulai dari awal itu dia bergerak melalui Titik kesetimbangan, Bu. bagus. Berarti apa itu getaran harmonis sederhana? Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Gerakan harmonis sederhana adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan dengan jumlah getaran dalam setiap waktu yang konstan, Bu. Ya, sekali. Benar yang dikatakan oleh Melani tadi. Bagaimana yang dikatakan dengan satu getaran tersebut? Nah, silakan Anda perhatikan gambar yang Ibu buat di depan ini. Ini adalah gerakan yang dilakukan oleh bandul. Yang di tengah ini dinamakan dengan titik gerakan pada setimbang. Kita sudah tidak belajar tentang seri lagi ya. Nah, ini gerakan setimbangnya. Nah, dia akan bergerak mulai dari dia bergerak dari posisi 2, bergerak ke 3, kembali lagi ke 3 dan kembali ke 2. Nah, itu dinamakan dengan satu getaran. Nah, untuk setengah getaran itu dimulai dari 1, dari 2, 3 dan kembali ke 2. Nah, dia tidak melakukan getaran penuh. Nah, sebelumnya kita analisis dulu apa aja besaran-besaran yang ada pada bandul tersebut. Nah, besaran pertama yaitu ada sudutnya. Sudut ini adalah berapa besar yang dilakukan oleh berapa besarnya yang dilakukan oleh simpangan. Simpangan yaitu di sini titik kesetimbangannya. Jika dia bergetar ke arah tinggi, ke arah angka 1 ini, maka besar simpangannya adalah sebesar dari 1 ke 2. Nah, besar sudutnya kita bisa lambangkan dengan theta. Sampai di sini paham? Nah, jadi apa itu amplitudo? Simpangan terbesar, Bu. Ya, simpangan terbesar. Theta adalah Sudut. Ya, benar, sudut. Nah, untuk mencari berapa simpangannya, kita proyeksikan dulu ya. Setiap gerakan bandul sebuah massa diikatkan pada ujung tali bandul, maka dia akan mempunyai gaya Berat, Bu. Ya, gaya berat apa lambangnya? W, Bu. Ya, benar. W itu massa dikali gravitasi. Nah, dari besaran sudut ini dapat kita peroleh yaitu adanya kecepatan sudut.
pada getaran hama sederhana ini juga ada kecepatannya, ada percepatan dan juga ada fase. Nah, kecepatan pada gerakan harmonis sederhana di bandul ini yaitu V sama dengan V amplitudo di cos Vt. Ini dalam waktu T ya. Soalnya ada percepatan yaitu turunan dari kecepatan. Kita dapatkan percepatannya adalah A sama dengan min negatif V kuadrat kecepatan sudut O kuadrat A sin omega T ditambah theta nol. Soalnya ada fase yaitu sama dengan omega T per 2 pi ditambah dengan fase awalnya, atau dapat juga kita jadi dengan fase itu yaitu T sama dengan per perioda. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat mencari percepatan gravitasi dengan bandul sederhana. Nah, sebelum kita mencari periode dan frekuensi percepatan gravitasi, maka kita harus kenal dulu yaitu gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini adalah suatu kerja yang dilakukan untuk dapat kembali ke kesetimbangan awal. Nah, gaya pemulih itu dapat kita lambangkan dengan F sama dengan mg sin theta. Nah, gayanya yaitu minus 4 V kuadrat M adanya massa, kemudian ada frekuensi X sama dengan min mg X per L. Nah, kemudian kita turunkan lagi sehingga mendapat nilai frekuensi pada bandul sederhana yaitu 1 per 2 V akar GL. G ini ada gaya gravitasinya dan ini adalah panjangnya. Kemudian periodanya dapat kita cari dengan 2 V akar L per G. Nah, untuk lebih memahami materi ini, Ananda itu akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kita akan melakukan percobaan sederhana tentang mencari percepatan gravitasi pada bandul sederhana. Nah, alat-alatnya Ibu minta Ananda untuk menyediakannya. Minggu depan kita akan membahas itu ya, paham? Paham, Bu. Nah, alat-alatnya yaitu tali, kemudian ada statifnya, kemudian ada massa yaitu ukuran 100 dan 200 gram. Kemudian jangan lupa bawa penggaris ya. Baik, Bu. Nah, ya nanti LKS-nya akan Ibu bagikan kepada Ananda. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Baik, Bu. Ya, kelompoknya Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, pertama-tama yang Ananda lakukan untuk percobaan tersebut yaitu mengikatkan tali pada tali statifnya ya. Diperkirakan meter panjang talinya itu oleh kelompok masing-masing. Nah, kemudian diikatkan masanya pada ujung tali tersebut. Nah, lalu Ananda alatnya satu lagi, jangan lupa membawa stopwatch untuk menghitung waktunya ya. Paham? Paham, Bu. Nah, ikatkan kembali ke tadi prosedurnya lagi. Ikatkan pada ujung, kemudian lakukan simpangan. Simpangannya terserah berapa derajatnya, misalnya dimulai dari tabel data 10, 20 derajat, 30 derajat, 40, 50 derajat. Cukup ambil 5 data saja ya untuk masing-masing percobaan. Baik, Bu. Nah, ambil 5 data, kemudian simpangkan. Nah, di tabel nanti ada Ibu bagikan di LKS itu tabelnya, ada, kemudian masukkan berapa besar simpangan yang Anda lakukan. Nah, nanti akhirnya untuk mencari nilai percepatan gravitasinya, nah, setelah Anda mendapatkan hasil datanya tadi, Anda analisisnya, kemudian untuk mencari percepatan gravitasinya dapat Anda gunakan dengan persamaan ini. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, baik. Sepertinya ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, baik. Nah, jika seperti itu, apa itu frekuensi tadi? Bagaimana dengan IPA? Apa tadi frekuensi, Nak? Lupa. Nah, nanti minggu depan Ibu uji ya tentang yang Ibu ajarkan sekarang ini. Jangan sampai lupa, minggu depan kita akan mengadakan kuis. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, Nanda. Nah, untuk tugas strukturnya silakan Ananda kerjakan soal-soal yang ada di dalam bahan ajar. Nah, selanjutnya
untuk pembelajaran minggu depan jangan lupa dibahas ya. Baik, Bu. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan dengan Alhamdulillah. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.